Untuk menjadi murid Shaolin sejati, para murid harus melewati ujian ritual menyalakan dupa. Tempat dupa terkunci dalam kotak besi dan hanya bisa dibuka dengan jari mereka. Saat seorang penyusup melihat hal itu, ia panik. Berkali-kali mencoba, pintu tetap tak terbuka. Ia pun berbohong dengan alasan pintunya rusak. Namun seorang biksu mendekat, memegang tangannya lalu membuka pintu itu dengan mudah. Biksu tersebut sudah tahu bahwa ia hanyalah penyusup, tapi tetap membiarkannya lanjut ke ujian berikutnya. Ujian kedua adalah kelincahan kaki. Sedikit saja salah langkah, jebakan mematikan akan aktif. Beberapa penyusup ketahuan dan langsung dikeluarkan. Tapi pria itu punya cara lain. Ia mengaku berasal dari kuil lain dan terbiasa berlatih teknik jarak dekat. Lalu ia menempel di belakang seorang biksu, mengikuti setiap langkahnya hingga berhasil lolos. Sang biksu tidak menghentikannya, justru membiarkannya merasakan pengalaman kungfu Shaolin secara langsung. Ujian selanjutnya, mereka harus membuka pintu besi dengan satu pukulan. Semua murid berhasil kecuali penyusup itu. Pukulannya sama sekali tak berpengaruh. Ia kembali mencari alasan, membiarkan orang lain maju lebih dulu. Begitu lantai terinjak, pintu terbuka dan ia ikut menyelinap masuk. Di dalam, ia melihat murid-murid berlatih teknik menghindar. Ada pula yang berlatih dengan pukulan kayu. Latihan lainnya berjalan di atas batu ubin khusus satu persatu. Sementara seorang biksu melempar ke ubin dari atas. Saat mencoba menirukan, penyusup itu justru terpleset dan menabrak murid lain. Air kotor tumpah ke tubuhnya, membuat semua orang tertawa. Saat itulah kepala biksu datang. Penyusup itu berlutut, memohon agar dijadikan sebagai murid. Kepala biksu pun menerimanya, tapi dengan syarat agar si penyusup mencuci rambutnya dengan bersih. Tapi ia tidak punya air. Satu-satunya cara ia menggunakan sumur dan dua batu besar. Ia mengikat tali pada batu, melemparkannya ke sumur, berharap percikan air bisa dipakai mencuci rambut. Sayangnya air justru berantakan dan wajahnya makin kotor. Meski begitu, ia tak pernah menyerah. Selama sebulan ia berlatih ritme gerakan untuk mengangkat air dengan benar. Dan akhirnya ia bisa mencuci rambut sambil berdiri terbalik. Keesokan harinya ia datang melapor. Tiba-tiba kepala biksu menyerang rambutnya. Berkat latihan sebulan penuh, refleksnya sangat kuat hingga ia mampu menghindar. Kepala biksu tersenyum, karena itulah hasil dari semua ujian beratnya.